Assalamualaikum, selamat malam Pak Haru. Waalaikumsalam, Katu, Katia, Damang Pak Haru. Saya Alhamdulillah. Lagi padat aktivitasnya sekarang ya, padat sekali Pak Haru ya. Mohon mau injury time. Iya, sampai 10 Februari ya Pak. Insyaallah. Insyaallah, oke. Pak Haru, ini Jawa Barat ya dikagetkan dengan video yang viral nih. Ini kebetulan Pak Haru ada di video tersebut. Ini cukup kaget juga begitu ya Pak Haru ya, jadi viral kan, keren ini. Kapan lagi ya Pak Haru ya? Nah, Pak Haru mungkin boleh disampaikan mungkin klarifikasinya ya. Jadi apa yang saat itu sedang Pak Haru sampaikan itu di statement itu dalam rangka apa, dan saat kegiatan apa Pak Haru, mungkin boleh diceritakan nih Pak? Iya, itu kan sedang ada kampanye rapat umum ya di Bekasi. Pak Anies juga hadir ya di situ. Kemudian sebelum Pak Anies kan saya diminta sambutan sebagai ketua tim pemenangan daerah Amin, gitu kan. Nah terus ya biasa layaknya sebuah kampanye ya kan, mungkin kalau ditonton ya dari awal sampai akhir gitu ya kan, mungkin lebih jelas ya gitu. Sebenarnya Bapak Ibu mau Pak Anies menang, kalau mau ya datang atau ke TPS bilang gitu kan, 14 Februari gitu, jangan lupa coblos nomor 1 Pak Anies gitu kan, biasa sampai situ. Terus saya bilang saya punya kisah gitu kan. Kisah itu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba gitu, pembukaannya gitu ya. Dan kita berharap hamba itu namanya Anies Baswedan. Nah kalau Allah mencintai seorang hamba, dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, kasih tahu aku mencintai seorang hamba. Kita berharap hamba itu namanya Anies Baswedan. Gitu. Maka kalau kita mengambil hadis itu, cerita itu ya, kata Allah, aku harus cintai Anies Baswedan. Wahai Jibril, cintailah dia. Gitu. Nanti Jibril akan menyampaikan ke seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Maka akhirnya semua makhluk itu akan mencintai hamba ini yang insya Allah Pak Anies Baswedan. Gitu. Jadi ya kalau udah dicintai sama seluruh penduduk langit bumi mah, satu menang, terus saya satu putaran gitu kalau pemilu, gitu aja tadi ya. Ya, tapi ini mungkin juga ya sebagian besar mungkin jadi kaget begitu ya. Kenapa nih berkaitan dengan potongan video tadi ya Pak ya, yang viralnya itu nih Pak. Sebetulnya nggak ada yang salah, terus bagaimana nih Pak Haru, mungkin boleh memberikan penjelasan? Kalau menurut saya mah itu mah biasa kan, kalau baca komentarnya. Saya komentarin enggak, ya salah paham. Misalnya, kenapa pemilu bawa Tuhan gitu. Ya kan kita mah bukan negara sekuler. Kayak kita misalnya, saudara-saudara mari kita berdoa, mudah-mudahan Pak Anies menang ya, kita boleh sama Allah. Apa salah gitu ngomong itu, kan enggak. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang komen lagi, apalah gitu, katanya agak kasar ngomong. Ini Jibril dijadikan tim sukses. Kan nggak ada kata-kata malaikat Jibril jadi tim sukses, kan nggak ada. Itu mah dia aja bikin dibuat sendiri. Nah, jadi menurut saya itu mah ribut sendiri aja menurut saya mah gitu, pemirsa. Oke, baik ya. Ya baik. Jadi ribut sendiri aja ya Pak. Oke Pak. Lantas bagaimana nih optimisme sendiri dari tim pemenangan Amin di Jabar kalau melihat suasana masyarakat saat ini Pak? Ya, saya kira yang sebenarnya saya ada sedih juga ya, karena kan bersamaan dengan itu kan saya dengar ada ya pernyataan, begitu saya lihat kan videonya, Pak Presiden mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye, boleh berpihak gitu. Saya sedih sebetulnya ya dengan pernyataan begitu gitu kan. Mestinya kan ya boleh jadi presiden, mau kampanye tapi cuti dulu gitu. Ya kan. Kemudian juga berpihak, bayang gitu kan, presiden, pimpinan tertinggi TNI Polri gitu kan. Kemudian juga pimpinan tertinggi aparatur sipil negara begitu, pembina tingkat pusat begitu kan. Kemudian juga yang menetapkan KPU gitu ya, komisioner gitu.
menyatakan keberpihakannya gitu kan. Wah ngeri gitu ya kalau itu terjadi begitu ya. Ya mudah-mudahan tidak mengganggu pemilu gitu ya. Pernyataan seperti itu gitu kalau menurut saya gitu. Jadi dengan begitu ya prihatin lah gitu. Ari PNS harus netral gitu ya. TNI Polri harus netral, kepala daerah juga harus cuti kalau mau kampanye. Tapi menteri boleh berkampanye, nggak usah cuti gitu ya. Presiden juga boleh berpihak. Jadi saya sih prihatin ya gitu. Itu aja. Oke. Apa pesan yang pengen disampaikan juga nih oleh Pak Haru dalam kampanye tersebut, Pak? Iya. Saya tuh suka diminta video ya sama Bawaslu gitu ya. Sama Polda gitu ya. Yang isinya ajakan untuk pemilu damai gitu ya. Nah, sekarang saya mau mengajak ya aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, penyelenggara pemerintahan gitu ya atas nama rakyat Jawa Barat gitu. Mari kita laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya untuk menjaga integritas, menjaga kredibilitas. Karena yang kita ini 270 juta rakyat Indonesia. Jawa Barat 50 juta ya yang diperlukan. Ini bukan satu orang, bukan dua orang, bukan satu keluarga, bukan. Ya saya juga setuju dengan yang disampaikan Bu Megawati ya, bahwa kekuasaan itu tidak langgeng gitu. Yang langgeng itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi saya kira ini yang harus kita jaga bersama-sama ya, agar pemilu itu damai, asik, adem, jujur, adil gitu ya. Jangan sampai nanti kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang tercela gitu, itu kan dicatat dalam sejarah, dicatat oleh anak cucu, dan kemudian kita semua yang diberikan amanah oleh rakyat dikenal sebagai pengkhianat negara gitu ya. Nanti anak cucu jadi malu gitu ya, punya orang tua, punya kakek neneknya yang berperilaku tidak sepatutnya begitu. Itu aja deh mungkin. Ya, masih ada nih Pak pertanyaan, kan ada tanggapan juga dari pendengar Pak, ada pertanyaan juga. Pendengar, ini saya sedang berbincang bersama Pak Haru Suwandaru ya. Ini Ketua Tim Pemenangan Daerah Anies Baswedan Muhammad Iskandar Provinsi Jawa Barat. Ini kaitannya dengan video viral pendengar PL ya. Dalam sebuah kampanye begitu. Pak Haru, mohon izin, ini pertanyaan dari Kang Asep. Nah, jadi waktu itu Bapak lagi menjelaskan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, begitu Pak? Iya, jadi kalau saya kan nggak nyebut lengkap ya, bukan pengajian gitu ya. Saya bilangnya, kan kalau pernah juga dicoba tuh lagi acara kampanye, kita minta Ustadz menerangkan, aduh jadi tunuhnya. Gitu, makanya kita bilangnya ada kisah gitu ya, kisah itu diambil dari hadis riwayat Muslim itu yang lengkapnya itu ya, bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan panggil malaikat Jibril mengatakan pada dia, cintailah si fulan karena aku gitu ya, dan Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian dia akan memberitahukan kepada seluruh makhluk di langit dan makhluk di bumi, sehingga hanya dia dicintai di langit di bumi. Maksud saya, Pak Anies itu bisa menang kalau seluruh rakyat Indonesia berkehendak gitu. Nah, supaya seluruh rakyat Indonesia berkehendak tuh ya Allah berkehendak gitu. Kalau Allah sudah berkehendak mah nggak ada yang bisa nahan mau siapapun gitu. Mau presiden jadi salah satu tim ses di capres tertentu gitu ya, nggak ada urusan gitu teh. Ada lagi Pak Haru, mohon izin. Ini dari Teh Indri. Punten Pak, saya selalu mendengarkan Pak Haru di PRFM dan suka dengan pandangan Bapak. Tapi kenapa kali ini harus dengan membawa nilai agama Pak? Malaikat Jibril Pak, khawatirnya jadi politik identitas. Begitu dari Teh Indri. Mangga Pak. Iya, tadi kan sudah bilang ya. Kalau kita misalnya di sebuah acara, mau kampanye, mau acara resmi, terus kita bawa-bawa Allah gitu ya, kata saya mah nggak salah gitu. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan Pak Anies Baswedan. Menurut saya tidak ada yang salah dengan kata-kata itu, karena kita ini bukan negara sekuler gitu ya. Paripurna itu pasti ada pembacaan doa gitu.
Dan ayat yang dibaca dalam pembacaan doa itu surat Al-Fatihah aja, bukan ayat yang lain, surat yang lain. Jadi nggak ada salahnya gitu kita di sebuah acara resmi kenegaraan, pemerintahan baca doa dan yang memimpin doa ngajak untuk membaca surat Al-Fatihah. Kan itu bawa Allah gitu, ya kan, dalam acara resmi. Itu satu. Terus konteks membawa malaikat Jibril kan kalau di komentar TikTok mah saya sok yang seri ini. Nah, cina mau malaikat Jibril tim sukses. Nah, yang ngomong malaikat Jibril tim sukses siapa? Itu kan pikiran dia sendiri. Kan di situ saya bilang ada kisah kalau Allah mencintai seorang hamba, dia akan panggil malaikat Jibril begitu aja. Cuma dia overthinking gitu ya. Jadi berarti tim saya Pak Anies didukung malaikat Jibril gitu. Ya saya maunya didukung malaikat kan nggak apa-apa juga gitu ya kan. Kalau misalnya Allah sudah mendukung, malaikat mendukung gitu ya, semua makhluk di bumi mendukung kan nggak apa. Ya sekarang kalau misalnya mau mendoakan Pak Ganjar didukung malaikat juga boleh tuh. Mau mendukung siapa Pak Prabowo didukung juga sama malaikat boleh juga, nggak ada masalah. Orang sama-sama ngadoakan siapapun yang jadi presiden dapat hidayah atau hidayah kan begitu ya. Jadi menurut saya kadang juga sempat kan misalnya Pak Presiden jangan bawa politik identitas. Hari kita teh siapa tuh? Saya orang Sunda, pakai bahasa Sunda itu politik identitas. Saya orang Sunda. Teh Tia menyapa saya, Damang Kang Haru, saya alhamdulillah. Udah saya alhamdulillah deh gitu ya. Jadi saya kira insya Allah lah kita sudah dewasa ya, sudah sama-sama mengerti ya mana yang disebut politik identitas, mana yang negatif, mana yang positif gitu ya. Insya Allah saya sih optimis warga Jabar ya, masyarakat Indonesia mengertilah insya Allah. Baik Pak Haru, ini sebagai penutup mungkin closing statement juga apa yang pengen disampaikan kembali oleh Pak Haru, termasuk juga ini ajakan Pak untuk masyarakat supaya semuanya bisa mewujudkan pemilu damai ini Pak ya. Ya saya kira pemilu ini kan pesta rakyat, pesta demokrasi. Saya berharap pesta ini meriah ya, dinikmati oleh semua pihak. Jangan sampai tegang ya, jangan sampai ada yang marah-marah gitu ya, jangan sampai ada yang curang gitu ya, menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu paslon gitu ya. Kita ingin penegak hukum juga bertindak netral, penyelenggara pemilu juga bertindak netral ya. Kemudian juga penyelenggara pemerintahan yang banyak PJ-PJ ini kita harap juga netral, nggak usahlah ikut-ikut cawe-cawe gitu ya. Supaya biarkan rakyat ngambil keputusan yang terbaik untuk masa depannya, untuk nasibnya. Jangan sampai kita tadi menjadi pihak-pihak, oknum-oknum gitu ya, yang ternyata membuat kita bangsa Indonesia salah milih pemimpin gitu. Dan kemudian nanti semua dampak, semua akibat perilaku kita yang terlalu mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dampaknya dengan cara yang tidak benar ya. Itu dampaknya akan menimpa 270 juta rakyat Indonesia dan masa depan 5, 10, 15, 20 tahun ke depan gitu. Kita berdoa sama-sama supaya Allah berikan pemimpin terbaik untuk Indonesia dan pemilu berjalan dengan damai, jujur, adil, bebas dan rahasia gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haru atas waktu dan klarifikasinya di PRFM ya. Ini semoga sukses. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.